Oke, part 8 dan seterusnya kita akan upload di channel kedua ini ya. Jangan lupa di-subscribe. Kita lanjut dari episode sebelumnya. Kemarin Tang San menyuruh Tuku Po untuk ikut memakan tanaman api dan es. Setelah dimakan, nantinya tinggal mendorong racun-racun ke tulang roh. Seperti yang dilakukan Tang San kemarin. Kebetulan, Tuku Po juga memiliki tulang roh. Sebelum memakan tanaman tersebut, Tuku Po juga memasukkan dulu setengah kekuatan intinya ke dalam tubuh Tang San. Apabila nanti Tang San berbohong dan Tuku Po mati, maka kekuatan inti ini akan meledak dan membuat Tang San mati juga. Di sisi lain, pengobatan ini juga membutuhkan waktu minimal 6 bulan pengobatan agar bisa berhasil. Selain tanaman api dan es, juga banyak obat-obat yang perlu diminum tiap harinya. Tuku Po pun menyetujui hal tersebut. Hari demi hari, Tang San pun mencari tanaman-tanaman obat untuk menyembuhkan Tuku Po. Di waktu senggang, ia juga berlatih untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Karena memiliki kekuatan inti dari Tuku Po, kekuatan Tang San juga meningkat drastis. Rumput peraknya semakin hari semakin membesar. Di sisi lain, Oscar dan lainnya juga terus berlatih di Akademi Shrek. Sekarang mereka semua juga memiliki tempat latihan yang sesuai untuk mereka. Oh ya, selama Tang San tidak ada, Akademi Lanpa sudah berubah menjadi Akademi Shrek. Bibi Erlong menyerahkan posisinya kepada Kepala Sekolah Flounder. Akademi Lanpa pun sekarang berubah menjadi Akademi Shrek di kota Tiantou. Kembali ke Tang San, singkat cerita 6 bulan telah berlalu. Pengobatan itu berhasil. Tubuh Tuku Po sudah merasa baikan. Di sisi lain, hubungan mereka juga menjadi semakin akrab. Di saat yang sama, Tang San juga kembali membuat senjata rahasia. Dengan 3 tanaman beracun, Tang San kemudian membuat 3 senjata besi yang tampak sangat beracun. Senjata ini adalah salah satu senjata yang paling sulit diproduksi dalam sekte Tang. Bahkan seorang tolok saja bisa saja mati apabila terkena serangan tersebut. Ditahan di sini selama 6 bulan, Tang San pun sangat beruntung. Ia mendapatkan banyak sekali hal, seperti menemukan banyak tumbuhan langka dan bisa meminjam kekuatan Tuku Po untuk berlatih. Hingga akhirnya setelah 6 bulan, Tuku Po pun memutuskan untuk menyudahi pengobatannya. Ia juga sadar bahwa Tang San akan segera mengikuti turnamen antar akademi. Tuku Po pun mengeluarkan setengah kekuatan intinya yang ada di tubuh Tang San. Di sisi lain, ia juga memberikan tanaman obat kepada Tang San. Semua tanaman obat itu bisa dimakan untuk menambah kekuatan. Tang San pun tak mau kalah. Ia juga memberikan 2 bola magnet besi sebagai hadiah. Namanya adalah bola magnet ibu dan anak. Apabila bola itu mengenai musuh, pertama ia akan mengeluarkan bom racun untuk melumpuhkan lawan. Setelah itu, bola itu akan menembakkan ratusan jarum kecil untuk langsung membunuh lawan. Tang San pun memberikan 1 set bola magnet tersebut. Hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Tuku Po bercanda untuk menikahkan cucunya kepada Tang San. Namun esok harinya Tuku Po sangat marah karena Tang San mengambil tanaman-tanaman langka dari rawa api dan es. Namun sebelumnya Tang San memang sudah meminta permintaan keduanya untuk mengambil tanaman obat di sini. Waktu itu Tuku Po berpikir bahwa ia akan mengambil hanya untuk membuatkan obat saja. Namun ternyata Tang San mengambil beberapa tanaman keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, Tuku Po pun tidak mempermasalahkannya lagi. Toh beberapa tahun kemudian tanaman itu juga akan kembali tumbuh. Hingga akhirnya saat permintaan ketiga, Tang San meminta Tuku Po untuk menjadi konsultan di Akademi Shrek. Awalnya, Tuku Po menolak karena tidak suka dikekang. Namun akhirnya karena hubungan yang sudah dekat, Tuku Po pun menyetujui hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Tang San pun membawa Tuku Po ke akademi. Semuanya sangat senang melihat Tang San yang akhirnya kembali. Dan kali ini juga ada Tuku Po mendapatkan sebuah konsultan tuolok di akademi, tentu saja sangat mendukung kemajuan akademi. Tang San pun kembali bersama Guru Tase. Di tengah perjalanan, Guru Tase berkata kalau Mupai sekarang sudah di level 40. 2 hari lagi mungkin akan mencarikan hewan roh untuknya. Semuanya di sini berkembang dengan sangat cepat. Termasuk Tang San sendiri yang sudah level 37. Setelah hal tersebut, Tang San pun menemui Xiao Wu duluan. Xiao Wu langsung memeluk Tang San. Selama ini Guru Tase hanya berkata kalau Tang San sedang berlatih sendirian di tempat lain. Xiao Wu pun sangat sedih. Ia meminta Tang San untuk tidak meninggalkannya lagi. Dan setelah hal itu, Tang San pun mengunjungi tim Akademi Shrek lainnya.
Sesuai janjinya, Tang San pun memberikan masing-masing satu tanaman yang cocok dengan karakteristik mereka. Mulai dari Mupai dan Phoenix dan lainnya. Pokoknya semuanya kebagian. Namun dari semuanya, Chu Qing mendapatkan tanaman yang paling spesial, yaitu tanaman merah hati kerinduan. Nah, tanaman kerinduan ini khusus untuk orang yang memiliki hubungan. Selain menambah kekuatan, juga bisa memiliki skill untuk menghidupkan orang yang sudah mati, khususnya orang yang tercinta. Namun sebelum bisa digunakan, tanaman tersebut harus memilih pemiliknya dulu. Tang San pun meminta Chu Qing untuk meneteskan darah ke bunga tersebut sambil memikirkan Mupai. Namun di tengah proses, ternyata Chu Qing ini masih terus memikirkan Mupai yang bersama gadis-gadis lain. Alhasil bunga tersebut pun tidak bisa jatuh ke tangan Chu Qing. Setelah hal tersebut, Guru Tase juga mencoba. Ia memikirkan masa-masa indahnya bersama Bibi Erlong. Namun sayang karena tak lama setelah itu, ia masih belum bisa melupakan kejadian trauma saat pernikahan waktu itu. Alhasil, tanaman kerinduan juga tidak bisa memilih Guru Tase sebagai tuannya. Tang San pun memberikan tanaman lain, hingga akhirnya tiba giliran Xiao U. Nah, secara spontan tanaman itu langsung mengarah kepada Xiao U. Padahal tidak diberikan, Xiao pun meneteskan darahnya dan memikirkan hari-hari bersama Tang San. Karena hati Xiao U yang sangat tulus, akhirnya tanaman merah tersebut pun memilih Xiao U sebagai pemiliknya. Dan karena Xiao U sudah mendapatkan tanaman kerinduan, ia pun memberikan Chu Qing tanaman birunya untuk bertukaran. Namun Xiao U tidak mau memakan tanaman tersebut. Ia mau menjaganya saja. Beberapa saat kemudian, semuanya pun memakan tanaman tersebut. Mereka semua mendapatkan efek yang sangat besar. Kekuatan mereka meningkat pesat. Mulai dari Oscar yang langsung naik 5 level dalam 1 hari. Dan Rongrong naik 6 level. Hebohnya lagi, karena Ubin Pagoda Rongrong berevolusi menjadi Ubin Pagoda 9 tingkat. Wow, dari zaman dahulu Ubin Pagoda 9 tingkat ini memang sudah dirumorkan ada dan pernah digunakan oleh para pendahulu. Namun belum pernah ada orang yang benar-benar melihat di zaman sekarang ini. Rongrong pun sangat senang, ia langsung memeluk Tang San dan mengucupnya. Namun dengan cepat, ia sadar kalau Xiao sedang melihat. Keduanya pun saling tersipu malu. Di sisi lain juga ada Chu Qing yang meningkat paling cepat. Ia langsung lompat 7 level dalam 1 hari saja. Chu Qing pun sangat berterima kasih kepada Xiao. Lalu ada juga Phoenix. Tubuh si Ma Hongjin ini juga semakin kurus setelah memakan tanaman tersebut. Selain itu, api Phoenixnya juga semakin murni. Dan yang terakhir juga ada Mupai. Uniknya setelah menambah kekuatan, Mupai langsung terjatuh berhadapan dengan Chu Qing. Kali ini pun Mupai langsung memeluk Chu Qing. Ia menyuruh Chu Qing untuk tak menghindar lagi. Namun Chu Qing masih mempermasalahkan hubungan Mupai dengan wanita lain. Ia pun meminta Mupai untuk menyelesaikannya dulu. Namun saat semuanya sudah selesai, Guru Tase masih menyerap kekuatan dari tanamannya. Semuanya juga sangat shock saat Guru Tase berhasil menembus level 30. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Luo Sanpao bisa berevolusi melewati level 30. Guru Tase pun memutuskan agar besok bersama Mupai pergi mencari binatang roh. Esok harinya di pagi hari, Tang San kembali menemui Tuku Po. Ia memberikan obat untuk Yen Yen dan meminta Tuku Po mencarikan tulang roh untuknya juga, agar seluruh racun bisa didorong ke dalam tulang roh. Dan tak lama setelah itu, ia juga berkata ia mau meninggalkan tempat ini sebentar. Ada urusan yang perlu diselesaikan. Kalau sempat nanti saat turnamen antar akademi nanti, ia akan kembali. Tuku Po berpesan agar tidak menyakiti Yen Yen saat di pertarungan nanti. Di sisi lain di gerbang sekolah, kali ini ada kepala sekolah Flender dan Bibi Erlong yang akan membantu menemani Guru Tase dan Mupai berburu binatang roh. Sedangkan Rongrong juga meminta izin untuk pulang ke rumah beberapa waktu. Sekolah pun diserahkan dulu kepada Guru Uci sebagai pemimpin. Mereka pun berpisah di sana. Beberapa saat kemudian, Xiao membawa Tang San masuk ke kelas. Ini pertama kalinya Tang San belajar ke Akademi Shrek yang baru. Saat masuk ke dalam kelas, mereka bertemu dengan Tai Long. Nah, ternyata Tai Long ini memiliki perasaan kepada Xiao. Tai Long pun segera mencari masalah melihat Tang San yang begitu mesra bersama Xiao. 我，你闲的没事干是不是？都滚开！
tentu saja pembicaraan mengarah ke arah pertarungan. Tai Long ini adalah martial soul, hewan orang utan level 37. Kekuatan pukulannya sangat kuat, namun serangannya sangat lambat. Tang San pun mengalahkan Tai Long dengan mudah. Tak lama setelah itu, guru sekolah pun masuk. Pertarungan harus berakhir di sana. Namun sebelumnya ke sekolah, Tai Long masih belum puas. Ia kembali mengajak Tang San untuk bertarung. Di sini Tai Long pun dipukul sampai babak belur. Ia pun berhenti mengejar Xiao U. Dan beberapa saat kemudian, Xiao dan Tang San pun pergi berkeliling kota untuk mencari makan. Xiao memberikan Tang San lebih banyak daging. Setelah makan, mereka pun berkeliling kota. Xiao mengajak, yuk pergi ke pelelangan bangsawan. Di sana ada banyak barang-barang bagus yang dilelang dengan harga fantastis. Namun sebelum Tang San setuju, ternyata mereka sudah menemukan prajurit pelelangan yang dibunuh di tengah jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tampaknya ada barang yang sangat bagus, sampai-sampai prajurit ini membunuh sang prajurit di siang bolong. Tang San dan Xiao pun pergi ke tempat lelang. Untuk masuk ke tempat tersebut, minimal harus memiliki 10.000 koin emas. Tang San tentu saja tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun ada juga cara lain untuk masuk ke tempat lelang, yaitu sebagai penjual barang. Tang San pun melelang salah satu senjata rahasia yang ia buat. 鉴定师，这2位贵宾希望能将此武器进行拍卖。 Setelah dinilai, senjata Tang San diputuskan untuk dilelang mulai dari harga 1.000 koin emas. Tang San dan Xiao pun boleh masuk melihat acara pelelangan. Di dalam acara pelelangan, mereka harus menggunakan topeng. Di sana juga ada pria berjas hitam di arena Silvest kemarin. Di kota Tiantou ini semua barang bisa dijual, termasuk wanita yang dididik di pelelangan. Di saat yang sama, Tang San juga bertemu dengan ayah Rongrong. Kebetulan ia juga sedang melihat barang lelang bersama paman Chenzo. Mereka pun saling berkenalan, dan Tang San mengatakan kalau ia datang menjual barang. Untuk barang lelang yang kedua ini, lagi-lagi mereka memperdagangkan seorang wanita, yaitu wanita kucing yang sangat seksi. Beberapa orang langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi, mulai dari 100.000 koin emas, 120.000, dan seterusnya. Ada juga paman pangeran keempat kemarin yang langsung menawar dengan harga 170.000. Tang San pun sangat marah. Kali ini ayah Rongrong pun memutuskan untuk membantu Tang San melepaskan wanita kucing tersebut. Di sini Xiao juga tampak bisa berbicara dengan wanita kucing itu. Hingga akhirnya tiba giliran barang lelang Tang San. Setelah melihat deskripsi barang tersebut, ayah Rongrong juga langsung membeli dengan harga 10.000 koin emas. Tang San pun sangat berterima kasih. Ia juga memberikan senjata tambahan sebagai bonus. Lelang hari ini pun berakhir. Tang San belum menemukan hal yang aneh di tempat lelang tersebut. Setelah kembali dari tempat lelang, ternyata ayah Tai Long mencari masalah karena anaknya yang dipukul. Ayah Tai Long pun langsung menyerang Tang San. Bahkan tanpa kekuatan jiwanya saja, pukulan ayah Tai Long ini sangat kuat. Namun kecepatannya masih sangat lambat. Hingga akhirnya Tang San pun kembali menang. 力量之源，力之阵。3倍力量，第4魂技，力之阵。 Seluruh tubuh ayah Tai Long langsung terinfeksi racun. Melihat hal itu, Tai Long juga sangat marah. Ia kembali menyerang Tang San. Namun akhirnya Tai Long menyerah demi menyelamatkan ayahnya.
Tang San pun mengeluarkan seluruh racun di tubuh ayah Tai Long. Pertarungan pun berakhir. Di sisi lain di keadaan Rongrong sudah sampai ke rumah. Di sana hanya ada seorang kakek baju biru. Rongrong memanggilnya Paman Tulang. Beberapa saat kemudian, ayah Rongrong dan Jiansu pun kembali dari pelelangan. Mereka bertiga dulunya adalah satu tim. Rongrong pun memanggil Jiansu sebagai Paman Pedang. Tampaknya, mereka semua sangat menyayangi Rongrong. Rongrong pun menceritakan kekuatannya yang sudah naik 10 level. Ia juga menunjukkan ubin pagodanya yang berevolusi menjadi 9 tingkat. Rongrong pun mengatakan semua ini berkat tanaman tulip yang diberikan kakak ketiga. Semuanya pun menjadi sangat syok, sekaligus bangga terhadap Rongrong. Hingga akhirnya saat ayah Rongrong memberikan hadiah, ia pun mengetahui bahwa Tang San adalah kakak ketiga yang dimaksud Rongrong. Di sini ayah Tang San dan Jiansu pun berpikir kalau Rongrong menyukai Tang San. Namun dengan malu-malu, Rongrong masih belum berani mengatakan tentang Oscar. Setelah hal itu, Rongrong pun bermaksud untuk menunjukkan kekuatannya sekarang. Kali ini ada Paman Pedang yang akan mengujinya. Sengdong Qixi. 跺脚弩，齐肩飞刀，举背花招弩。你 蓉蓉，跪下！ Paman Pedang pun sangat dikejutkan karena senjatanya yang begitu cepat dan kuat. Bahkan ia tidak sempat menangkis senjata tersebut. Rongrong pun melukai Paman Pedang saat ia sedang lengah. Untungnya, Paman Jiansu ini bisa mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Rongrong pun tidak jadi kena marah. Setelah kejadian itu, ayah Rongrong juga sangat terpukau melihat senjata rahasia milik Tang San. Ia pun memutuskan agar besok kembali ke Akademi Shrek menemui Tang San. Kembali ke Tang San, setelah pertarungan kemarin, kekuatan matanya juga meningkat. Kali ini Tang San bisa melihat tembus benda yang lebih jauh, seperti Byakugan di film Naruto. Setelah Xiao datang, mereka pun pergi ke kantin sekolah. Tak lama setelah itu, seseorang teman memberitahu mereka kalau di luar kakek Tai Long sudah datang untuk mencari masalah lagi. Wow, setelah ayah Tai Long kemarin, kali ini bahkan ada kakeknya yang sampai datang. Tang San pun menyuruh Oscar untuk segera memanggil Guru Uchi. Di luar sekolah, kakek Tai Long pun sudah terlihat. Ia adalah pemimpin dari klan Tai. Nah, klan Tai ini adalah orang-orang dengan tenaga yang paling kuat atau tenaga murni. Seluruh cincin jiwanya biasanya hanya untuk meningkatkan kekuatan tinjunya saja. Seperti Rock Lee di film Naruto. Oke, jangan bahas Naruto terus ya. Kakek Tai pun membuat sebuah taruhan. Apabila Tang San bisa menahan kekuatan kakek Tai hingga batang dupa terbakar habis, maka Tang San bisa menang. Dan apabila kakek Tai kalah, maka ia bersedia untuk masuk ke dalam sekte milik Tang San. Dan keduanya pun sudah setuju. Mereka mencari tempat untuk bertarung. Kali ini Tang San harus menahan dengan seluruh kekuatan martial soul-nya. Namun tak lama setelah itu, kekuatan kakek Tai ini juga terlampau besar. Rumput perak dan kaki laba-labanya juga tak bisa bertahan lama. Tang San kembali mengingat pesan ayahnya yang berkata tidak boleh menunjukkan martial soul palunya. Akhirnya dengan berat hati, Tang San pun menunjukkan martial soul palunya untuk bertahan. Tak lama setelah itu, ayah Rongrong dan Paman Tulang juga tiba di lokasi. Kakek Tai langsung memberi hormat kepada Tang San setelah melihat martial soul palunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Teng teng teng. Guru Uchi pun menyiapkan 2 kamar terpisah untuk kakek Tai dan keluarga Rongrong untuk berbicara lebih privasi. Dimulai dari kakek Tai diceritakan bahwa dulunya ayah Tang San adalah salah satu tolok yang paling mendominasi. Ia adalah pemimpin dari klan Hao Tianzhong. Nah, klan Hao Tian ini dibangun atas 4 klan besar sebagai pendukung. Salah satunya adalah klan dari kakek Tai. Karena ayah Tang San sudah menghilang, maka klan Tai juga hidup mandiri di kota Tiantou ini. Lalu Tang San pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Sayangnya kakek Tai juga tidak bisa memberitahu jawaban pasti. Ia hanya tahu waktu itu terjadi pertarungan antara para tolok dominasi dan ayah Tang San.
Nah, apa itu para Tuolok dominasi? Untuk membahas hal ini kita akan mulai dari badge saat berburu kemarin. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa badge kerajaan adalah alat untuk masuk ke tempat-tempat prioritas tinggi. Badge itu terbagi menjadi dua bagian. Yang satu menggambarkan 3 Tuolok paling mendominasi, dan yang satu lagi melambangkan 3 klan paling berpengaruh di dataran Tuo ini. Mulai dari gambar pedang di tengah, pedang itu menggambarkan pedang Paman Chensu dari klan Ubin Pagoda. Yang kedua ada juga yang berbentuk naga berwarna biru tua. Itu melambangkan klan besar naga petir milik keluarga Gurutase dan Bibi Erlong. Dan yang terakhir ada juga palu berwarna pink yang mengapit pedang di tengah. Palu itu melambangkan klan Palu Ayah Tangsan bernama klan Hao Tian. Sedangkan bagian lainnya melambangkan 3 Tuolok yang paling mendominasi. Mulai dari Tuolok Mahkota Emas, Tuolok Persik, dan juga Tuolok Hantu. 3 Tuolok paling mendominasi dari Istana Wuhun. Istana Wuhun adalah klan yang paling tertinggi yang memimpin seluruh Tuolok ini. Di sana adalah pusat orang-orang paling hebat berada. Itulah cerita tentang Tuolok dominasi. Hal ini dijawab Gurutase setelah kembali berburu binatang roh. Lalu Tangsan kembali bertanya kepada Gurutase, siapakah ibunya sebenarnya? Dan mengapa ia tidak boleh menambahkan cincin roh kepada martial soul palunya? Apa jawabannya? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.